Bab 816-820. Bab 816, Lembah Api Iblis. Wajah pria itu langsung bergembira saat melihat langkah kaki Xiao Yan terhenti. Namun, mata orang-orang berpakaian hitam di sekitarnya menjadi gelap dan dingin. Anak nakal, jika Anda tidak ingin kehilangan hidup Anda harus memimpin orang-orang Anda dan pergi. Kalau tidak, suara pemimpin orang berpakaian hitam itu gelap dan dingin saat dia berbicara. Xiao Yan benar-benar mengabaikan ancaman ini. Dia berbalik, menyipitkan matanya, dan mengamati pria dan wanita muda berpakaian ungu. Suaranya sedikit terkejut saat dia bertanya. Kalian berdua adalah orang-orang dari Akademi Jianan. Pria yang dipanggil Maidi dan wanita muda berpakaian ungu itu terkejut ketika mereka melihat perubahan sikap Xiao Yan yang tiba-tiba. Yang pertama terus berbicara dengan hati-hati, saya seorang instruktur Akademi Jianan. Dia adalah muridku Mo Ling. Xiao Yan sedikit mengangguk saat mendengar ini. Dia segera berkata sambil tersenyum, kalau begitu, tolong pergi bersamaku. Maidi dan wanita muda berpakaian ungu itu melebarkan mulut mereka saat melihat wajah Xiao Yan yang tersenyum. Mereka tidak dapat pulih. Ini berlanjut cukup lama sebelum pria itu menarik wanita muda berpakaian ungu itu dengan ragu-ragu. Mereka dengan cepat mengambil kecepatan mereka saat mereka menuju kelompok 3 orang Xiao Yan. Berat, kamu mencari kematian. Kilatan dingin melintas di mata pemimpin berpakaian hitam saat dia menangis dengan dingin. Bunuh semuanya. Jangan biarkan berita apapun bocor. Petik 2. 10 ditambah orang berpakaian hitam segera menanggapi dengan suara yang dalam. Mereka segera mengacungkan pedang panjang yang tajam di tangan mereka saat tubuh mereka bergerak dan bergegas menuju kelompok Xiao Yan. Niat membunuh yang padat menyebabkan udara di bagian hutan ini menjadi padat. Ekspresi Maidi tiba-tiba berubah ketika dia merasakan niat membunuh yang tiba-tiba melonjak. Dia segera menarik wanita muda berpakaian ungu lebih dekat saat dia berlari menuju kelompok Xiao Yan dengan sekuat tenaga. Namun, kecepatan mereka berdua jelas tidak sebanding dengan orang-orang berpakaian hitam itu. Oleh karena itu, 2 pedang panjang yang berisi kilatan dingin dengan cepat muncul di belakang mereka berdua dalam beberapa kedipan. Mereka segera melesat maju seperti 2 ular berbisa. Rasa dingin yang pekat yang muncul di belakang mereka juga diperhatikan oleh Maidi dan wanita muda berpakaian ungu. Wajah mereka berubah drastis. Mengingat kondisi mereka saat ini, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menghindari serangan ganas semacam ini. Kepanikan muncul di hati kedua orang ini saat aura pembunuhan yang padat mendekat. Namun, ketika mereka hanya bisa memejamkan mata rapat-rapat dan menunggu kematian, suara kecil raungan menggelegar tiba-tiba bergema di hutan. Kedua orang itu segera merasakan tubuh mereka melambung. Seluruh proses berlanjut untuk sesaat. Pada saat mereka pulih, mereka terkejut menemukan bahwa mereka sudah berada di antara kelompok 3 orang Xiao Yan. Ada tangan di masing-masing bahu mereka. Mata keduanya mengerjap. Mereka segera menoleh perlahan dan wajah tersenyum seorang pria muda tampan muncul di depan mata mereka. Ini, Tuan. Terima kasih banyak. Pada titik ini, Maidi mengerti bahwa pemuda yang tampaknya baru berusia sekitar 20 tahun ini pasti memiliki kekuatan yang jauh melebihi harapannya, terlepas dari betapa bodohnya yang pertama. Kegembiraan liar segera melonjak di hatinya saat dia berbicara dengan penuh semangat. Wanita muda berpakaian ungu bernama Mo Ling di sampingnya juga melebarkan mulut kecilnya. Mata besarnya yang berair terkejut ketika dia melihat orang yang baru saja dia anggap sebagai pengecut. Tidak disangka orang ini, yang telah memberinya kesan pertama, yang buruk, memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat daripada instruktur Maidi. Ziyan, habisi mereka. Xiao Yan samar-samar menyapu pandangannya ke orang-orang berpakaian hitam yang bergegas saat dia berbicara dengan suara tenang. Ziyan di samping meringkuk mulutnya saat mendengar ini. Dia menggumamkan sesuatu tentang menganiaya pekerja anak, sebelum perlahan berjalan keluar. Hati-hati, mereka semua adalah Dadoshi. Pemimpin itu adalah ahli bintang 7 Dowling, Maidi langsung terkejut ketika melihat Xiao Yan sebenarnya meminta seorang gadis kecil untuk menyerang. Namun, dia baru saja berbicara ketika tubuh Ziyan berubah menjadi sosok ringan yang bergegas ke depan. Segera, dia mendengar suara banyak benturan teredam dari tubuh yang saling bersentuhan. Segera setelah itu, sosok manusia jatuh dari langit satu persatu, dan dengan keras mendarat di tanah berlumpur di sekitarnya. Tidak ada yang tahu apakah mereka hidup atau mati.
Tepuk tangan. Sosok cantik itu perlahan mendarat di tanah saat dia dengan lembut menepuk tangan kecilnya. Dia melengkungkan mulut kecilnya dan berkata, sekelompok dadosi yang biasa-biasa saja benar-benar berani menghalangi kita. Maidi dan Moling di samping menatap orang-orang berpakaian hitam di tanah yang nasibnya tidak diketahui. Mereka tercengang. Itu hanya kurang dari 10 detik, tetapi lebih dari 10 ahli dadosi sudah berakhir dengan cara ini. Kekuatan gadis kecil ini sebenarnya menakutkan ini. Petik 2. Habiskan orang itu juga. Mata Xiao Yan bergeser ke atas. Dia mengamati pemimpin berpakaian hitam di cabang pohon sebelum berbicara sembarangan. Kamu, siapa sebenarnya kalian semua? Kami adalah orang-orang dari lembah api iblis. Wajah pemimpin orang-orang berpakaian hitam dengan cepat berubah. Dia memasang front yang berani saat dia berteriak. Ziyan menggelengkan kepalanya dengan kesal setelah suaranya terdengar. Tubuhnya melintas dan dia muncul di depan orang berpakaian hitam ini. Tinju kecilnya dikencangkan sebelum diayunkan dengan kejam ke orang berpakaian hitam itu. Hati orang berpakaian hitam itu sangat terkejut saat melihat kecepatan menakutkan Ziyan. Dia buru-buru menggerakkan Douqi di dalam tubuhnya untuk membentuk baju besi Douqi yang kokoh. Tinju kecil Ziyan dengan cepat tiba saat baju besi itu terbentuk. Segera, kekuatan menakutkan terbentuk dari segala arah. Armor Douqi yang tampaknya kokoh langsung pecah. Kekuatan yang tersisa menghantam dada orang berpakaian hitam itu. Segera, seteguk darah segar yang berisi beberapa organ internal yang rusak dimuntahkan dengan liar. Tubuhnya juga jatuh dari dahan pohon. Seorang Dowling benar-benar berani menerima tinjuku. Huff, kamu mencari kematian. Ziyan melirik mayat yang jatuh saat jari-jari kakinya menempel di cabang pohon. Tubuh kecilnya yang cantik berputar di udara sebelum mendarat dengan mantap. Dia mendengus pada Xiao Yan, dengan membuatku bertindak kali ini, kamu harus mengembalikan rumput roh darah itu kepadaku. Harga yang diminta Ziyan hanya menyebabkan Xiao Yan memutar matanya. Dia segera mengalihkan pandangannya ke Maidi dan Moling. Maidi buru-buru menangkupkan tangannya dan mulai berbicara saat melihat Xiao Yan menoleh. Tuan, terima kasih banyak telah membantu kami. Bolehkah saya tahu namamu? Keke? Instruktur Maidi, tidak perlu terlalu sopan. Anda bisa memanggil saya Xiao Yan. Jika kita membicarakannya, kita semua adalah kawan, Xiao Yan tertawa. Teman-teman, Maidi juga kaget saat mendengar ini. Sesaat kemudian, dia berbicara dengan terkejut, jangan bilang kamu juga seseorang dari Akademi Jianan. Moling di sampingnya tercengang ketika dia mendengar kata-kata Maidi. Matanya segera menyapu pria muda berjubah hitam ini, yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Menakutkan, dengan cara yang aneh. Sesaat kemudian, alisnya yang halus seperti pohon willow menyatu dengan erat saat dia bergumam pada dirinya sendiri, Xiao Yan. Sepertinya cukup akrab. Xiao Yan. Kamu adalah Xiao Yan dari Akademi Dalam. Maidi juga mengerutkan kening. Dia merenung sejenak sebelum tiba-tiba teringat sesuatu. Setelah itu, dia tiba-tiba berteriak tanpa sadar. Xiao Yan tersenyum saat melihat keterkejutan di wajah kedua orang itu. Dia berkata, jika tidak ada orang lain dengan nama yang sama di Akademi Dalam, saya pikir orang yang Anda bicarakan adalah saya. Ekspresi terkejut di wajah Maidi dan Mo Ling bahkan lebih padat ketika mereka melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Nama Xiao Yan telah menjadi terkenal sehingga semua orang di Akademi Jianan mengetahuinya selama beberapa tahun ini. Semua orang tahu bahwa pemuda ini, yang baru berlatih selama 3 tahun di Akademi Dalam, telah membunuh beberapa ahli yang sangat ganas dari wilayah sudut hitam dengan tangannya. Fraksi Pansget yang dia dirikan di Akademi Dalam saat ini telah menjadi faksi terbesar di Akademi Jianan. Hampir setiap siswa baru yang masuk akan mendengar tentang faksi terkenal ini sampai mereka menjadi sangat akrab dengannya. Selain itu, Gerbang Xiao, di dalam wilayah sudut hitam, telah memberikan payung pelindung terbesar ketika banyak siswa memperoleh pengalaman di wilayah sudut hitam. Meskipun sudah lebih dari 2 tahun sejak Xiao Yan meninggalkan Akademi Jianan, reputasinya tidak menjadi lebih lemah mengikuti aliran waktu. Sebaliknya, itu diseduh selama ini sampai ia menjadi idola di hati banyak orang. Bahkan ada banyak wanita muda di akademi yang memiliki beberapa ilusi indah tentang senior ini, yang tidak pernah menunjukkan dirinya. Moling di depan pernah mendengar teman baiknya menggunakan nada boros saat berbicara tentang cerita Xiao Yan. Meskipun wajahnya tetap tenang, kesan samar memang tertinggal di hatinya. Saat ini,
Orang yang dikabarkan sebagai orang yang sempurna dalam mitos di Akademi Jianan telah benar-benar muncul di depannya. Ini tidak diragukan lagi akan menyebabkan dia merasakan momen yang agak nyata. Tidak disangka ada seseorang yang masih mengingatku meski tidak kembali selama 2 tahun. Xiao Yan tanpa sadar tertawa saat mengamati ekspresi kedua orang itu. Mai Di akhirnya pulih dari keterkejutannya setelah mendengar tawa Xiao Yan. Dia tiba-tiba maju selangkah, meraih tangan Xiao Yan dan berbicara dengan cemas, mereka aman. Penatua Wu dan yang lainnya selamat. Penatua Wu, apa masalahnya? Xiao Yan sedikit mengernyit dan bertanya dengan suara yang dalam. Ini adalah cerita yang panjang. Akademi kami pada dasarnya akan mengirimkan cukup banyak siswa untuk dilatih setiap setengah tahun. Sebagian besar siswa yang keluar untuk berlatih diam-diam diikuti oleh orang-orang dari akademi dalam atau oleh sesepuh. Mai Di tertawa getir ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia segera menghela nafas, kali ini, Penatua Wu dari akademi dalam memimpin grup. Awalnya, semuanya berjalan lancar. Namun, informasi akhirnya bocor. Ketika kelompok pelatihan kita sedang berburu Magical Beast di gunung ini, Demon Flame Valley meluncurkan serangan diam-diam pada kita. Dalam keadaan darurat ini, Penatua Wu berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan mereka. Akhirnya, dia memimpin cukup banyak siswa, yang sedang berlatih, untuk bersembunyi di sebuah lembah kecil. Namun demikian, mereka benar-benar dikelilingi oleh orang-orang dari Demon Flame Valley. Mo Ling dan aku berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Awalnya, kami berharap untuk mencari bantuan tetapi kami ditemukan oleh patroli Demon Flame Valley. Oleh karena itu, mereka mulai mengejar kita. Senior Xiao Yan, ada lebih dari 30 siswa yang terjebak di sana. Jika mereka mendarat di tangan lembah api iblis, kemungkinan besar mereka akan mengalami kesulitan untuk melarikan diri dari kematian. Faksi sialan ini adalah musuh, Xiao Get. Mereka dengan sengaja menargetkan Akademi Jianan kami. Mo Ling di samping menggigit bibir bawahnya dengan bagian belakang giginya saat dia berbicara dengan lembut. Ekspresi Xiao Yan sedikit tenggelam saat mendengar kata-kata keduanya. Dia memiliki hubungan yang cukup dalam dengan Akademi Jianan. Terlepas dari apa yang dia pikirkan, dia pasti harus campur tangan dalam situasi seperti itu. Seperti apa kekuatan Penatua Wu itu? Sepertinya saya tidak ingat pernah mendengar tentang Penatua Akademi dalam seperti itu. Xiao Yan mengangguk sedikit sebelum bertanya secara acak. Penatua Wu baru dipromosikan tahun lalu. Dia awalnya juga seorang siswa dari Akademi Dalam. Dia dipanggil Wu Hao. Mai diburu-buru menjawab. Wu Hao. Xiao Yan awalnya kaget saat mendengar nama ini. Setelah itu, wajahnya segera menjadi benar-benar suram. Bab 817, Pedang Darah Wu Hao. Gelombang auman binatang seperti guntur kadang-kadang akan dipancarkan di dalam hutan pegunungan hijau yang rimbun. Sejumlah burung yang beristirahat di dalam hutan terbang menjauh. Suara kepakan yang dibawa oleh sayap mereka menyebabkan udara menjadi jauh lebih tegang. Ada dinding gunung terjal yang ditutupi oleh tanaman hijau subur ini. Bagian bawah puncak gunung terbelah, membentuk selokan yang sangat besar. Melihat dari jarak yang sangat jauh, itu tampak seperti sebuah lembah. Kedua sisi lembah memiliki dinding batu terjal yang sulit untuk didaki. Satu-satunya jalan keluar adalah yang lebarnya tidak sampai 20 kaki. Sekelompok besar orang saat ini berkerumun di lembah ini. Sebagian besar wajah mereka pucat pasi. Namun, tidak ada banyak kepanikan di antara alis mereka. Mereka memegang senjata mereka di tangan mereka saat tatapan mereka dengan dingin menyapu puncak gunung dan pintu keluar lembah. Kelompok orang ini masih sangat muda. Mereka berusia sekitar 17 hingga 19 tahun. Itu adalah usia ketika orang-orang memiliki kekuatan terbesar. Ada juga rasio laki-laki dan perempuan yang kira-kira sama. Para wanita muda memiliki penampilan yang menarik. Aura hidup mereka yang secara khusus dimiliki oleh wanita muda bahkan lebih mencolok. Namun, wanita muda cantik ini semuanya menunjukkan wajah putih pucat saat ini. Cara yang indah dan lemah ini menyebabkan orang-orang menunjukkan perhatian yang lebih lembut dan penuh kasih. Beberapa pria dan wanita yang tampak serius berdiri di tengah-tengah kelompok orang ini. Mata mereka menatap tajam ke pintu keluar lembah yang jauh. Kilatan dingin dari beberapa sosok manusia berkedip di tempat itu. Penatua Wu, apa yang kita lakukan sekarang? Orang-orang dari lembah api iblis telah menutup pintu keluar. Dinding gunung di sekitarnya juga sangat curam. Kecuali seseorang adalah ahli doang, tidak ada yang bisa melarikan diri.
Seorang pria parubaya yang berusia sekitar 30 tahun melihat keadaan putus asa mereka, dan dengan lembut menghela nafas. Dia tertawa pahit saat berbicara di belakang seorang pria yang memegang pedang merah darah yang berat. Pria yang membawa pedang berwarna merah darah itu perlahan berbalik saat mendengar ini, memperlihatkan wajah yang dipenuhi dengan ekspresi tegas. Wajah ini agak familiar. Itu juga salah satu pendiri, Gerbang Pan, saat itu. Dia adalah teman baik Xiao Yan, Wu Hao. Wu Hao saat ini tidak diragukan lagi tampak jauh lebih dewasa dibandingkan dengan 2 tahun lalu. Aura berdarah yang menyebabkan hati seseorang merasa dingin juga menjadi jauh lebih redup. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa itu lebih lemah. Sebaliknya, dia saat ini secara bertahap menarik aura berdarah itu ke dalam tubuhnya. Jika dikatakan bahwa dirinya yang sebelumnya adalah pedang merah berdarah yang mengungkapkan semua durinya, dia yang sekarang adalah pedang dengan ujung yang ditutupi oleh sarungnya. Secara alami, begitu sarungnya dilepas, aura berdarah tajam di dalamnya akan benar-benar meletus. Mari menunggu. Semoga Maidi dan yang lainnya berhasil melarikan diri. Selama mereka mengirim pesan, setiap ahli dari akademi terdekat harus datang dan menyelamatkan kita. Wu Hao menghela nafas dan berbicara saat matanya perlahan menyapu wajah semua orang di lembah. Lembah api iblis sialan ini. Jika saya bisa keluar kali ini, saya pasti akan meminta saudara sepupu Xiao Li untuk menyelesaikan masalah ini dengan benar. Seorang wanita tinggi dan cantik mengenakan jubah instruktur di sampingnya dengan dingin berbicara. Wanita itu mengenakan jubah instruktur merah yang tampaknya telah menambahkan aura dewasa dan mempesona padanya. Sudut roknya memiliki belahan yang memanjang setengah. Ketika sudut roknya bergerak, kakinya yang panjang, bulat, dan seksi akan membuat siswa laki-laki di belakang itu tanpa sadar melirik beberapa kali lagi meskipun mereka dalam kondisi putus asa seperti ini. Mereka diam-diam memuji dalam hati mereka, instruktur Xiao Yu benar-benar menjadi semakin feminin. Xiao Yu. Wanita yang mengenakan jubah instruktur merah ini sebenarnya adalah kakak sepupu Xiao Yan, Xiao Yu, yang telah tinggal di Akademi Jianan. Wu Hao samar-samar mengangguk setelah mendengar kata-kata Xiao Yu. Dia segera berbicara dengan sikap tak berdaya, aku khawatir orang-orang itu tidak akan memberi kita kesempatan seperti itu. Ekspresinya tiba-tiba berubah ketika kata-katanya terdengar. Tatapannya tiba-tiba beralih ke pintu keluar lembah saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Kalian semua harus sedikit lebih berhati-hati. Lindungi siswa dengan benar. Orang-orang dari lembah api iblis tampaknya bergerak. Wajah Xiao Yu dan beberapa instruktur terkejut ketika mereka mendengar ini. Mereka segera mundur dan menyebar, mengelilingi siswa laki-laki dan perempuan muda itu. Benar-benar tidak terduga bahwa itu sebenarnya adalah pedang berdarah Wu Hao yang terkenal dari Akademi Jianan. Aku telah mendengar begitu banyak tentangmu, sosok manusia melintas dan bergerak di puncak gunung di mana pintu keluar lembah itu berada. Seseorang berjubah abu-abu mengepakkan sayap doki-nya muncul di sana. Dia melihat ke bawah pada semua orang di lembah dari sudut pandang yang tinggi dan tertawa terbahak-bahak. Ada lebih dari 10 pria berpakaian hitam berdiri di belakang pria berjubah abu-abu. Banyak tatapan tajam menembak ke arah semua orang di lembah. Orang-orang dari lembah api iblis selalu suka menggunakan taktik licik semacam ini. Jika kamu punya nyali, kamu harus turun dan bertarung denganku. Mata Wu Hao mengamati orang berjubah abu-abu itu sambil tertawa dingin. Haha, reputasi tetua pedang berdarah sangat terkenal di wilayah sudut hitam. Tentu saja, metode serangan habis-habisan semacam itu bergema seperti guntur di telinga orang lain, tawa lain terdengar. Segera, sosok manusia melintas dan muncul sekali lagi. Melihat sayap doki yang mengepak di punggungnya, itu jelas merupakan ahli lain Doowang. Tatapan Wu Hao gelap dan serius saat dia melihat dua ahli Doowang di atas lembah. Hatinya tenggelam. Kekuatannya saat ini hanyalah bintang 4 Doowang. Melihat aura kedua orang ini, mereka jelas memiliki kekuatan yang sama dengannya. Jika itu adalah pertarungan 1 lawan 1, dia memiliki keyakinan bahwa dia pasti akan mengalahkan pihak lain. Namun, jika itu 2 lawan 1, dia jelas akan berakhir dengan kerugian. Jika itu benar-benar mencapai tahap terakhir di mana mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk habis-habisan, dia pasti akan menyebabkan 2 orang di sisi lain menderita kerugian besar bahkan jika dia akhirnya dikalahkan. Orang-orang ini tidak memilih untuk bertindak meskipun telah mengepung kelompok Wu Hao karena mereka takut dengan taktik bertarung habis-habisan. Lagi pula,
seseorang tidak hanya membutuhkan sedikit keberanian untuk benar-benar mempertaruhkan nyawanya dan berusaha sekuat tenaga. Kedua ahli Do Wangs ini memiliki posisi yang cukup tinggi di dalam Demon Flame Valley. Mereka tidak mau berpisah dengan posisi mereka dan mempertaruhkan hidup mereka melawan Wu Hao ini. Penatua Wu Hao, jika Anda mengambil inisiatif dan menyerah hari ini, saya dapat menjamin Anda bahwa kami tidak akan menyakiti siswa manapun dari Akademi Jianan. Apa yang kamu katakan? Orang berjubah abu-abu dari sebelumnya tertawa. Apakah kamu benar-benar memperlakukanku seperti anak berusia 3 tahun? Jika saya benar-benar jatuh ke tangan Anda, akhir saya kemungkinan akan setidaknya 10 kali lebih buruk daripada mati dalam pertempuran. Wu Hao dengan dingin terus tertawa. Kalian berdua pengecut hanya bersembunyi dan tidak berani melawanku secara langsung. Kamu benar-benar menyebabkan lembah api iblis kehilangan muka. Hihi, Penatua Wu, Anda tidak perlu memprovokasi kami. Saya tahu bahwa Anda telah menaruh harapan Anda pada dua orang yang telah melarikan diri. Namun, perhitungan Anda mungkin tidak sebaik yang Anda pikirkan. Dadosi yang terluka yang membawa beban ingin dibuang karena dikejar oleh pembunuh elit lembah api iblis kita. Pakar lainnya Do Wang dengan dingin tertawa. Ekspresi Wu Hao berubah. Tinjunya juga perlahan mengencang. Selain itu, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu sendiri yang dapat melindungi mereka? Hihi, setelah Elder keempat Demon Flame Valley kami tiba, saya akan melihat bagaimana Anda bisa bertindak arogan. Cek-cek, gadis-gadis kecil dari Akademi Jianan ini cukup cantik. Apalagi semuanya diliputi keangkuhan. Pada saat itu, kita mungkin bisa melelang mereka dengan cukup banyak uang setelah kita akan menyeret mereka kembali dan mengajari mereka dengan benar. Aura berdarah tiba-tiba melonjak dari tubuh Wu Hao ketika dia mendengar tawa cabul ini. Matanya biadab saat dia memelototi ahli Do Wang yang telah berbicara. Suaranya seram saat dia berbicara, bajingan dari lembah api iblis. Cepat atau lambat, aku akan membiarkan kalian semua menjadi jiwa yang mati di bawah pedang. Haha, bocah, kamu harus mengatakan ini setelah kamu meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Suara padat Wu Hao hanya menyebabkan dua ahli Do Wangs tertawa sambil menghadap ke langit. Tawa arogan mereka bergema di atas lembah. Wajah cantik sejumlah wanita muda memucat. Meskipun kebanyakan dari mereka memiliki beberapa latar belakang semacam ini tidak berpengaruh banyak di tempat yang kacau seperti wilayah sudut hitam. Kami hanya bisa menagih dengan paksa sekarang. Jika tidak, kita benar-benar tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun setelah penatua keempat dari lembah api iblis tiba. 4 instruktur, Anda akan mengikuti saya dan melakukan yang terbaik untuk memblokir mereka. Xiao Yu, Anda akan memimpin orang lain dan maju ke depan pada saat itu. Jangan berbalik. Wu Hao menghirup udara dalam-dalam, menoleh, dan berbicara dengan suara yang dalam. Ya, Xiao Yu dengan erat menggigit bibir merah bawahnya. Dia mengencangkan tangannya yang halus, dengan jelas memahami bahwa kelompok Wu Hao akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk menghalangi pihak lain. Kalau tidak, akan sangat sulit untuk menunda dua ahli Do Wang dari sisi lain. Tangan Wu Hao perlahan mencengkeram pedang berat di punggungnya. Aura berdarah yang melonjak ke langit tiba-tiba meletus dari tubuh Wu Hao. Dia segera mengeluarkan raungan marah saat tubuhnya menyerbu ke arah pintu keluar lembah sebagai sosok berdarah. Sekelompok besar siswa di belakang buru-buru mengikuti. Gelombang Douqi yang kuat merembes keluar. Meskipun mereka mungkin tampak lemah secara individual, aura mereka memang memiliki kekuatan ketika digabungkan bersama. Hihi, apa mereka akhirnya akan habis-habisan, hentikan mereka. Kedua ahli Do Wangs langsung tertawa terbahak-bahak saat melihat aksi kelompok Wu Hao. Mereka segera berteriak dengan suara yang dalam. Ketika tangisan mereka terdengar, puncak lembah yang semula kosong tiba-tiba melihat penampilan banyak orang berpakaian hitam. Orang-orang ini bergegas turun. Mereka dengan erat mencengkeram senjata tajam mereka saat mereka menyerang kelompok Wu Hao. Membunuh. Mata merah darah Wu Hao terfokus pada gelombang manusia berpakaian hitam yang melonjak. Dia mengeluarkan raungan marah saat pedangnya yang berat dengan keras ditebas. Puluhan kaki pedang besar berwarna darah bersinar keluar. Mereka mengiris beberapa orang berpakaian hitam di depannya. Darah segar berceceran. Namun, ini tidak menyebabkan serangan orang-orang berpakaian hitam melambat. Banyak sosok manusia bergegas dan dengan cepat mengepung kelompok Wu Hao. Pedang mereka segera bergerak serempak. Dentang, dentang. Para siswa dari Akademi Jianan bentrok dengan kelompok berpakaian hitam.
Sharp Douki melonjak saat kedua belah pihak terbunuh sampai mata mereka memerah. Meskipun kelompok pertama tidak memiliki pengalaman tempur sebanyak kelompok terakhir, mereka lebih unggul dalam memiliki fondasi yang lebih kuat. Dengan bergandengan tangan, yang pertama mampu memblokir serangan pihak lain. Wu Hao berada di paling depan kelompok ini, membentuk panah yang melesat ke arah pintu keluar lembah. Dua Doukis yang kuat tiba-tiba bergegas turun dari langit tepat saat mereka akan mencapai pintu keluar. Pedang darah di tangan Wu Hao diayunkan dan pancaran darah keluar. Akhirnya, itu memblokir dua Doukis yang datang dari langit. Dua sosok manusia bergegas turun saat Douki mereka meledak secara eksplosif. Mereka segera bergandengan tangan dan menyerang Wu Hao. Yang terakhir buru-buru bertemu mereka dengan seluruh kekuatannya. Dalam sekejap, Douki yang kuat melonjak keluar, membentuk cahaya pedang tajam yang menyebabkan lapisan kotoran di tanah terhapus. Dentang. Percikan api disertai dengan suara logam yang bertabrakan saat riak energi meledak. Wu Hao dan dua ahli Do Wangs buru-buru mundur selangkah. Jejak darah muncul di mulut mantan. Auranya itu bahkan lebih ganas. Di sisi lain, dua ahli Do Wang hanya menggosok tangan mereka yang agak mati rasa. Mereka menatap Wu Hao yang bermata merah dan merajut alis mereka. Dalam hati mereka, mereka diam-diam mengutuk ini memang seseorang yang tidak menginginkan nyawanya. Warna merah darah juga muncul di wajah Wu Hao. Matanya menatap tajam kedua sesepuh yang menghalangi jalan mereka. Mengetahui di dalam hatinya bahwa dia tidak bisa menunda lebih lama lagi, dia mengedarkan Douki di dalam tubuhnya hingga batasnya. Douki berwarna darah menyelimuti tubuhnya seperti kabut berdarah. Bau busuk berdarah memenuhi seluruh lembah. Wajah kedua ahli Do Wang sedikit berubah ketika mereka merasakan aura Wu Hao. Ini memang orang yang merepotkan. Tawa tua yang samar tiba-tiba bergema di langit tepat ketika Wu Hao bersiap untuk menggunakan semua kekuatannya. Akhirnya, itu bergema kuat di lembah. Hihi, kamu memang layak disebut pedang darah. Douki berdarah ini adalah yang paling padat yang pernah saya lihat dengan pengecualian orang-orang dari Sekte Darah. Petik 2. Dua ahli Demon Flame Valley, Do Wangs segera bersukacita setelah mendengar tawa kedengaran lama ini. Di sisi lain, wajah kelompok Wu Hao tiba-tiba menjadi pucat. Mereka perlahan mengangkat kepala mereka, hanya untuk melihat seorang lelaki tua berjubah hijau berdiri di langit. Aura menakutkan yang jauh lebih kuat dari seorang ahli Do Wang merembes darinya. Bab 818, Penatua Cakar Elang. Pria tua berpakaian hijau itu berdiri di udara kosong. Sayap Douki besar di punggungnya mengepak perlahan, meniupkan udara di sekitarnya hingga menyebar seperti gelombang air. Ekspresi lelaki tua itu agak gelap. Sebuah ketegasan memenuhi tempat di antara alisnya. Meskipun ukuran tubuhnya cukup kecil, sepasang tangan yang terlihat di luar lengan bajunya sangat besar. Jari-jarinya juga sangat panjang. Mereka memancarkan kilatan seperti pisau dingin di bawah cahaya matahari. Wajah kedua belah pihak berubah mengikuti penampilan pria tua berpakaian hijau ini. Dua ahli Demon Flame Valley, Do Wangs dengan cepat mundur. Setelah itu, mereka berlutut dengan satu lutut di tanah dan berteriak dengan sangat hormat, "Selamat datang Penatua keempat." Ekspresi Wu Hao serius saat dia menatap pria tua berpakaian hijau di langit. Namun, hatinya perlahan tenggelam. Dia juga cukup akrab dengan pria tua berpakaian hijau ini. Penatua keempat dari Lembah Api Iblis. Namanya Xie Zhen dan orang-orang di Black Corner Region memanggilnya Elder Cakar Elang. Kekuatannya sekitar bintang 6 Do Huang. Pertarungan jarak dekat yang tajam adalah sesuatu yang terkenal. Ini terutama untuk teknik cakarnya yang terkenal yang menyebabkan banyak orang merasa takut hanya dengan mendengar namanya. Cukup banyak ahli dari Gerbang Xiao telah jatuh ke tangan orang ini selama konflik antara Gerbang Xiao dan Lembah Api Iblis beberapa tahun terakhir ini. Jelas bahwa Xiao Yu dan yang lainnya juga pernah mendengar tentang orang ini. Oleh karena itu, wajah mereka menjadi jauh lebih jelek. Pria tua berpakaian hijau di langit mengepakkan sayap Douki di punggungnya saat dia perlahan turun. Akhirnya, dia mendarat di batu gunung di dinding terjal saat dia melihat ke bawah pada kelompok keras kepala Wu Hao dari atas. Dia segera menoleh kedua ahli Do Wang dan dengan samar mengejek, dua Do Wang sebenarnya tidak dapat menghabisi seorang anak muda. Tubuh kedua ahli Do Wang bergetar ketika mereka mendengar kata-kata dari pria tua berpakaian hijau ini. Mereka buru-buru menjawab, "Penatua keempat, meskipun kekuatan Wu Hao ini mirip dengan kita, tentu saja tidak sulit bagi kita untuk mengalahkannya. Namun,
Kami telah mengundang Penatua keempat sebagai tindakan pencegahan. Penatua, maafkan kami karena mengganggu Anda. Petik 2. Ci, apa maksudmu dengan tidak sulit? Metode Qi dan keterampilan Dou yang dipraktikkan Wu Hao ini lebih kuat dari kalian berdua. Menambahkan ini ke serangan yang mempertaruhkan nyawanya, Anda berdua akan kesulitan mengalahkannya kecuali Anda membayar harga tertentu. Sepertinya kalian berdua memintaku untuk datang karena kamu takut akan sangat sulit untuk menghabisinya, kan? Xie Zhen hanya tertawa setelah mendengar kata-kata mereka. Rasa malu muncul di wajah kedua ahli Dou Wang setelah pikiran mereka diungkapkan oleh Xie Zhen. Mereka tidak berani menjawab. Xie Zhen mendengus dingin ketika dia melihat ekspresi malu di wajah keduanya. Dia terlalu malas untuk repot dengan dua orang yang takut mati ini. Tatapannya beralih ke kelompok Wu Hao saat dia berbicara dengan suara samar, benar-benar tidak mudah untuk dapat mencapai langkah ini pada usia seperti itu. Bakat siswa Akademi Jianan benar-benar membuat seseorang merasa iri. Karena sebagian besar siswa yang lulus pergi, kemungkinan faksi yang dibuat oleh mereka akan menyebabkan setiap orang di wilayah pojok hitam merasa tidak nyaman sepanjang waktu. Wajah Wu Hao tegang. Tangannya dengan erat mencengkeram pedang berwarna darah yang berat saat dia berkata. Dengan suara yang dalam, Xie Zhen, kamu adalah seorang ahli terkenal di wilayah sudut hitam, terlepas dari bagaimana orang mengatakannya. Hari ini, Anda justru mengabaikan status Anda dan menyerang sekelompok orang dari generasi muda. Kemungkinan ini akan menarik banyak ejekan jika ini disebarkan. Hihi, bocah, ini adalah wilayah pojok hitam, bukan tempat lain. Hanya pemenang yang memiliki suara terbesar di tempat ini, generasi muda atau generasi tua apapun. Tidak ada tabu seperti itu di tempat ini. Xie Zhen menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan jijik. Baik, aku yang dulu tidak akan bicara omong kosong denganmu. Apakah Anda akan menyerah hari ini atau melanjutkan perlawanan ini? Xie Zhen melambaikan tangannya dengan agak tidak sabar dan berbicara dengan suara samar. Akademi Jianan tidak memiliki siapapun yang akan menyerah. Wu Hao menjawab dengan suara yang dalam. Kulitnya menegang saat merasakan niat membunuh yang secara bertahap merembes keluar dari kata-kata Xie Zhen. Para siswa dari Akademi Jianan di belakangnya mengatupkan gigi mereka sambil berdiri di belakang Wu Hao. Mereka tidak bodoh. Oleh karena itu, mereka tahu bahwa bahkan jika mereka menyerah, akhir mereka tidak akan ada gunanya. Dalam hal ini, mereka mungkin juga pergi keluar dan bertaruh. Hei, orang-orang dari Akademi Jianan memang sekelompok orang dengan tulang yang keras tapi, ini hanya berusaha untuk menderita. Mata Xie Zhen berangsur-angsur menjadi dingin saat dia tertawa terbahak-bahak. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan tubuhnya terhempas ke bawah, muncul di tempat yang tidak jauh dari tempat kelompok Wu Hao berada. Ada desas-desus bahwa pedang darah Wu Hao bahkan dapat mengabaikan nyawanya dalam pertempuran. Hari ini, aku yang lama akan mencoba dan melihat seberapa banyak kamu bisa berjuang. Suara Xie Zhen sedingin es saat dia berbicara sambil perlahan berjalan menuju Wu Hao. Kalian semua harus menutup pintu keluar dengan erat. Anda akan menggunakan hidup Anda untuk membayar jika Anda membiarkan siapapun melarikan diri. Orang-orang berpakaian hitam di sekitarnya dari lembah api iblis buru-buru mengakui tangisan dingin Xie Zhen. Setelah itu, mereka perlahan-lahan mundur, dan membentuk-bentuk seperti kipas, benar-benar menutup pintu keluar lembah. Hati Wu Hao benar-benar tenggelam saat melihat sikap pihak lain yang jelas dimaksudkan untuk menghabisi mereka semua. Matanya merah darah saat dia mengamati Xie Zhen yang perlahan berjalan mendekat. Kedua tangannya dengan erat mencengkeram pedang berwarna darah yang berat itu. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba meraung marah saat kakinya menginjak tanah. Tubuhnya melesat ke depan dan pedang darah di tangannya melesat ke arah jantung Xie Zhen. Sudut mulut Xie Zhen memancarkan penghinaan ketika dia melihat bahwa Wu Hao benar-benar memilih untuk melepaskan serangan. Dia berdiri diam dan menunggu pedang darah muncul pada jarak 2 kaki darinya. Baru pada saat itulah tangannya yang besar melengkung sedikit secara tiba-tiba. Itu segera mereplikasi cakar elang yang diperpanjang dengan cara yang aneh. Akhirnya, kelima jarinya terkunci ke depan. Mereka menyebabkan momentum ke depan dari pedang darah, yang mengandung aura kuat, menjadi benar-benar kaku. Wajah Wu Hao sedikit berubah saat pedang darah berhenti bergerak. Dia mengatupkan giginya dan dengan keras menarik pedang darah itu. Namun, 5 jari keriput pihak lain seperti penjepit besar yang menahan pedang darah sepenuhnya. Kamu benar-benar berani bertindak arogan di depan lelaki tua ini dengan kekuatan kecil ini.
Xie Zhen dengan dingin tertawa saat dia melirik Wu Hao yang menggertakkan giginya dan menarik pedang darah. Xie Zhen tiba-tiba menjentikkan jarinya, dan itu mengenai penguasa berat dengan kekuatan besar. Kekuatan yang kuat tiba-tiba meletus. Dentang, 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 dentang. Tubuh Wu Hao terbang kembali mengikuti suara logam. Kakinya bergesekan dengan tanah, membentuk bekas luka yang panjang. Tangannya yang memegang pedang berwarna darah yang berat itu berulang kali bergetar saat seutas darah segar merembes keluar. Akhirnya, itu mengikuti bilah pedang darah dan menetes ke bawah. Penatua Wu. Para wanita dan pria muda di belakangnya buru-buru berteriak ketika mereka melihat Wu Hao dipaksa mundur dengan luka-luka. Apa kamu baik-baik saja? Tangan Xiao Yu menopang punggung Wu Hao dan menyelesaikan kekuatan di atasnya. Setelah itu, dia bertanya dengan cemas. Orang terkuat yang hadir saat ini adalah Wu Hao. Jika ada kecelakaan yang terjadi padanya, mereka tidak akan lagi memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Saya baik-baik saja. Wu Hao mengatupkan giginya dan sekali lagi berdiri. Matanya terpaku pada wajah tenang Xie Zhen. Sesaat kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam dan wajahnya tiba-tiba menjadi merah darah. Guru, seteguk darah segar dimuntahkan. Akhirnya, itu berubah menjadi lapisan kabut darah yang melilit Wu Hao. Setelah membungkus kabut darah, cahaya berdarah merah terang tiba-tiba meletus di sekitar tubuhnya. Cahaya darah melonjak dan douqi dalam tubuh Wu Hao sangat melonjak. Tubuhnya sekali lagi berubah menjadi sosok berdarah yang meledak secara eksplosif. Hah, Anda memang memiliki beberapa trik kecil. Namun, di hadapan kekuatan sejati, semua ini sama sekali tidak berguna. Xie Zhen agak terkejut saat merasakan aura Wu Hao yang tiba-tiba melonjak. Dia segera tertawa dingin saat cakar tangannya melengkung. Douqi putih pekat muncul di telapak tangannya sebelum menempel di kukunya yang tajam sambil membawa aura dingin yang pekat. Sosok darah dengan cepat melintas dan tiba. Dia mengangkat pedang berat di tangannya tinggi-tinggi. Douqi yang berwarna darah bergejolak dengan liar sebelum pedang itu dengan keras menghantam kepala Xie Zhen seolah-olah itu membelah gunung. Cakar tangan Xie Zhen, yang berisi aura dingin berwarna putih, melesat maju secara eksplosif saat tatapannya dengan dingin menyaksikan pedang berat itu telah ditebas. Afterimages terbang ke segala arah. Setiap kali cakar tangan menghantam pedang darah, douqi berwarna darah yang menutupinya akan sedikit melemah. Ini berlanjut hanya beberapa kedipan sebelum douqi yang kuat pada pedang berwarna darah itu disebarkan oleh yang pertama. Aku akan membiarkanmu melihat apa yang disebut kekuatan Do Huang. Xie Zhen dengan dingin tertawa saat douqi tersebar. Cakar tangannya melengkung dan dia meraih pedang darah dengan kuat. Dia mengayunkan lengannya dan pedang darah lolos dari tangan Wu Hao sebelum dengan berat memasukkan dirinya ke dinding gunung. Bang! Tubuh Xie Zhen tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan saat pedang darah terlepas dari tangan Wu Hao. Cakar tangannya memotong udara dan membentuk bekas luka aneh yang dengan kejam menghantam dada orang itu. Guru! Wu Hao segera memuntahkan seteguk darah segar setelah menderita pukulan yang begitu berat. Tubuhnya terbang ke belakang. Itu bergesekan dengan tanah selama lebih dari 10 meter sebelum akhirnya berhenti perlahan. Kelompok Xiao Yu tanpa sadar mengeluarkan seruan ketika mereka melihat bahwa Wu Hao sekali lagi terluka. Beberapa instruktur buru-buru bergegas ke depan. Namun, mereka akhirnya memuntahkan darah dan dipaksa mundur oleh beberapa serangan angin yang tiba-tiba melonjak sebelum mereka bisa mencapai sisi Wu Hao. Dalam sekejap, tidak ada orang yang berani maju ke depan. Mata Xie Zhen dingin dan acuh tak acuh saat mereka mempelajari Wu Hao yang berjuang untuk berdiri dari tanah. Penghinaan di sudut mulutnya bahkan lebih padat. Kakinya bergerak lembut saat dia perlahan berjalan menuju Wu Hao yang terluka parah. Meskipun kelompok Xiao Yu di sekitar memiliki niat untuk menghentikan Xie Zhen ketika mereka melihat apa yang dia lakukan, ada terlalu banyak kesenjangan antara kekuatan mereka untuk melakukan apapun. Xie Zhen dapat menyebabkan mereka tidak dapat mencapai bahkan radius 10 meter di sekitar Wu Hao hanya dengan mengangkat tangannya. Kaki Xie Zhen akhirnya berhenti di depan Wu Hao di depan banyak tatapan ngeri itu. Matanya membawa senyum buas saat dia menatap Wu Hao dari atas. Dia berkata dengan suara yang padat, "Berat, jika kamu diizinkan untuk berlatih selama beberapa tahun lagi, kemungkinan kamu akan dapat melampaui aku yang lama. Sayangnya, para jenius ditakdirkan untuk mati muda." Petik 2. Cakar tangan Xie Zhen memanjang setelah suara dingin itu terdengar.
Sebuah kekuatan hisap segera melonjak keluar dan sosok darah tiba-tiba bergegas. Akhirnya, itu berubah menjadi pedang darah. Aku ingin tahu apakah mati dengan senjatamu sendiri dianggap sebagai penghinaan bagimu. Pedang darah diayunkan secara acak, membentuk beberapa bayangan pedang. Ini diikuti oleh tawa samar oleh Xie Zhen. Matanya tiba-tiba menjadi dingin saat pedang darah di tangannya menusuk ke arah kepala Wu Hao dengan cara yang kejam. Wajah kelompok Xiao Yu berubah drastis setelah melihat tindakan Xie Zhen. Beberapa wanita muda mengeluarkan tangisan tajam yang tidak disengaja. Pedang darah dengan cepat berkembang di depan mata Wu Hao. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki jalan lain selain menutup matanya dan menunggu kematian. Pedang darah semakin dekat dan dekat ke kepala Wu Hao di depan banyak tatapan terkejut. Sama seperti semua orang berpikir bahwa Wu Hao pasti akan mati, suara angin yang deras tiba-tiba bergema di langit. Sosok hitam bergegas turun dari langit dengan cara seperti kilat saat suara angin yang deras muncul. Akhirnya, pedang itu secara akurat mengenai pedang darah itu. Dentang, 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 dentang. Suara jernih bergema di tempat itu. Segera, benda hitam yang sangat besar dimasukkan ke dalam tanah. Pedang darah telah dihancurkan ke tanah olehnya. Debu berhamburan dari titik di mana benda hitam itu jatuh. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba menyebabkan semua orang merasa terpana. Wu Hao juga perlahan membuka matanya. Wajahnya terkejut saat melihat penggaris hitam besar yang muncul di depannya. Mata Wu Hao terkejut saat dia melihat penguasa hitam besar yang tampak familiar ini. Sesaat kemudian, dia sepertinya mengingat sesuatu. Kegembiraan liar tiba-tiba muncul di wajahnya. Xiao Yan, itu kamu. Bab 819, Gerbang Xiao. Tangisan gembira Xiao Yan Wu Hao bergema tanpa henti di dalam lembah, menyebabkan cukup banyak orang tercengang. Orang pertama yang pulih dari keterkejutannya adalah Xiao Yu yang sangat sensitif terhadap nama ini. Ketidakpercayaan yang menyenangkan langsung melonjak ke wajahnya yang putih pucat. Bolehkah saya tahu teman mana yang telah campur tangan? Masalah ini menyangkut dendam lembah api iblisku dan Akademi Jianan. Itu tidak ada hubungannya dengan orang luar. Tubuh Xie Zhen juga buru-buru ditarik ke belakang saat dia segera berteriak dengan suara yang dalam. Saat teriakan itu keluar dari mulutnya, tatapan itu dengan cepat menyapu langit. Hehe, Wu Hao, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Tidak terduga bahwa saya akhirnya melihat Anda dalam keadaan yang menyedihkan saat saya melihat Anda. Tawa yang jelas muncul entah dari mana tidak lama setelah tangisan Xie Zhen terdengar. Itu bertahan di udara sebelum akhirnya bergema di atas lembah. Semua orang di lembah tiba-tiba mengangkat kepala ketika mendengar tawa ini. Mereka melihat seorang pemuda berjubah hitam, mengepakkan sayap api hijau giok di punggungnya saat dia berdiri di langit. Xiao Yan, itu benar-benar dia. Kita benar-benar terselamatkan kali ini. Xiao Yu menghela nafas lega saat melihat wajah yang familiar itu. Wajah putih pucatnya juga menunjukkan senyuman seolah-olah dia telah melepaskan beban berat. Instruktur Xiao Yu, siapa dia? Beberapa instruktur muda di samping Xiao Yu bertanya dengan suara lembut yang tidak pasti. Mereka semua adalah instruktur junior dari Akademi Jianan. Mereka telah dipilih belum lama ini. Karena itu, mereka tidak benar-benar mengenali nama Xiao Yan. Apalagi, 2 tahun bukanlah waktu yang singkat. Oleh karena itu, untuk sesaat mereka tidak dapat mengingat dengan jelas arti yang diwakili oleh nama ini. Beberapa siswa muda di samping juga mengungkapkan tatapan tidak pasti. Sebelum mereka bisa menyuarakan pertanyaan mereka, seorang wanita muda yang tampaknya mengingat sesuatu tiba-tiba berseru, Xiao Yan. Senior Xiao Yan dari Akademi Dalam. Pendiri, Punch Gate. Seruan wanita muda itu segera meledak di antara kelompok ini seperti bom. Semua orang mengangkat kepala mereka karena terkejut. Mereka menatap pria muda berjubah hitam di langit. Sebagian besar dari mereka dapat dengan lancar menceritakan kembali berbagai peristiwa Xiao Yan di Akademi Dalam ke belakang. Sebagian besar orang mengagumi senior ini yang bisa bertarung dengan ahli Dou Huang di usianya. Menambahkan kehadiran, Gerbang Pan, dan Gerbang Xiao, meninggalkan rasa legendaris pada reputasi pendiri mereka Xiao Yan. Xiao Yan hanya mengangkat bahunya saat dia mengamati banyak tatapan heran di bawah. Setelah itu, sayap api di punggungnya perlahan menghilang. Tubuhnya bergerak dan dengan lembut melayang ke bawah sebelum akhirnya muncul di depan Wu Hao. Dia menekankan tangannya pada penguasa Suan berat dan tersenyum pada yang terakhir.
Tidak buruk, kamu sudah mencapai kelas Doang. Wu Hao berjuang untuk berdiri. Dia mempelajari wajah yang dikenalnya, yang berada di dekat, dan hatinya yang tegang akhirnya rileks. Selama orang ini muncul, dia tahu bahwa masalah hari ini akan berakhir dengan sukses. Wu Hao selalu memegang kepercayaan terbesar pada Xiao Yan. Selama beberapa tahun mereka berkenalan, dia telah menyaksikan cukup banyak keajaiban terjadi. Anda sesama. Sudah 2 tahun sejak kamu hilang. Wu Hao menggosok jejak darah dari sudut mulutnya dan mengeluarkan beberapa batuk hebat. Sebuah tinju segera menabrak dada Xiao Yan. Wajahnya yang dingin dan tegas dipenuhi dengan senyuman yang langka. Xiao Yan samar-samar tersenyum. Dia menyerahkan pil obat kepada Wu Hao dan menepuk bahunya. Dia tertawa, makanlah. Anda akan baik-baik saja setelah beristirahat di samping. Serahkan sisa masalah di sini padaku. Petik 2. Tatapan Xiao Yan bergeser ke belakang saat dia berbicara. Setelah itu, ia mendarat di kecantikan tinggi berpakaian merah. Dia dengan lembut tertawa, apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yu tanpa sadar merasakan hidungnya menjadi masam saat dia merasakan tatapan lembut Xiao Yan. Matanya dipenuhi kabut. Itu lama kemudian sebelum dia mengatupkan gigi peraknya dan berkata, jangan biarkan orang-orang ini pergi. Kali ini, 3 siswa tewas di tangan mereka. Petik 2. Tenang, tidak akan ada yang tersisa. Xiao Yan dengan lembut tertawa dan mengangguk. Xiao Yu tanpa sadar memutar matanya ketika dia mendengar jawaban seperti angin dari Xiao Yan. Dia segera menoleh dan memang melihat kedipan yang tidak biasa di mata cukup banyak siswi karena jawaban orang ini. Cek-cek, nada yang arogan. Orang-orang di wilayah pojok hitam, yang bisa berbicara denganku yang lama dengan cara seperti itu tidak termasuk anak nakal sepertimu. Mata Xie Zhen tidak jauh darinya berubah dingin saat dia tertawa dengan cara yang gelap. Xiao Yan benar-benar mengabaikan tawa Xie Zhen. Dia membalikkan tubuhnya dan matanya melirik Xie Zhen. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke depan. Tangannya secara acak meraih gagang penguasa ketika dia melewati penguasa Suan berat. Benda besar itu diangkat secara acak olehnya saat dia perlahan berjalan menuju Xie Zhen. Mata Xie Zhen menjadi lebih gelap saat melihat aksi Xiao Yan. Dengan merasakan auranya, dia bisa tahu bahwa pemuda berjubah hitam di depannya juga seorang elit Do Haung. Namun, level yang terakhir jelas lebih rendah darinya. Sepertinya Akademi Jianan benar-benar hanya menghasilkan beberapa orang yang sombong dan bodoh. Xie Zhen tanpa sadar tertawa setelah dipandang rendah oleh seseorang yang levelnya lebih rendah. Douqi yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. White Douqi seperti es dingin karena menyebabkan beberapa serutan es muncul di tanah. Cakar tangannya yang besar mengencang. Kuku jarinya tampak sangat tajam saat diwarnai oleh udara dingin berwarna putih itu. Berat, hari ini, aku yang dulu akan membiarkanmu melihat apa artinya mengatakan selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Jangan berasumsi bahwa Anda dapat melihat semua orang di dunia sebagai apa-apa hanya karena bakat Anda dapat diterima. Xie Zhen tertawa terbahak-bahak. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan tubuhnya tiba-tiba melesat keluar. Kedua cakarnya menari dan bahkan menyebabkan udara terkoyak. Suara tajam dari deru angin menyebabkan cukup banyak hati orang yang santai menjadi cemas sekali lagi. Ekspresi aneh melintas di mata Xiao Yan ketika dia mendengar kata-kata Xie Zhen ini. Dia segera mengambil langkah dan mencondongkan tubuhnya ke depan dengan cara yang aneh. Orang hanya bisa melihat cakar tangan tajam yang berisi rasa dingin bergerak di sepanjang dada Xiao Yan. Itu terbang melewati sambil membawa angin kencang. Kecepatanmu masih baik-baik saja. Xiao Yan secara acak menghindari serangan cepat oleh Xie Zhen saat dia berbicara dengan samar. Xie Zhen kaget sesaat ketika serangannya meleset. Jelas, dia merasa sangat terkejut bahwa Xiao Yan bisa mengelak. Namun, ketidakpedulian ini hanya berlangsung sesaat. Matanya tiba-tiba menjadi keras saat cakar tangannya bergerak. Itu seperti pisau karena tiba-tiba mengiris ke depan. Sudut mulut Xiao Yan melengkung saat dia melihat Xie Zhen tiba-tiba mengubah sikap menyerangnya dengan sepasang mata tua seperti sumur tanpa riak. Tinjunya tiba-tiba diperketat sebelum menyerang ke depan. Akhirnya, itu bertabrakan dengan cakar tangan Xie Zhen. Tinju Xiao Yan tiba-tiba terbuka saat tangannya dan cakarnya bertabrakan. Telapak tangannya bergetar hebat dan kekuatan tersembunyi yang panas tiba-tiba keluar darinya. Bang! Suara teredam rendah muncul. Tubuh Xiao Yan tidak bergerak sementara kaki Xie Zhen bergesekan dengan tanah saat dia dengan cepat mundur 10 langkah. Baru kemudian dia menstabilkan tubuhnya.
Dia berteriak kaget, kamu menyembunyikan kekuatanmu. Xie Zhen tidak bisa disalahkan karena begitu heran. Sesaat ketika tinju dan cakar bertabrakan, Douqi yang sedingin es di dalam tubuhnya ditekan oleh Xiao Yan hingga tidak dapat dilepaskan. Terlebih lagi, kekuatan panas yang aneh itu akhirnya menyerang tubuhnya, menyebabkan bagian dalam tubuhnya menjadi sangat kacau. Melihat bahwa Xiao Yan terus menang dalam pertempurannya dengan Xie Zhen, para siswa Akademi Jianan menjadi sangat gembira. Sorakan rendah segera terdengar. Meskipun cukup banyak rumor tentang Xiao Yan menyebar selama 2 tahun ini, tidak satupun dari mereka yang secara pribadi menyaksikan kekuatannya. Oleh karena itu, kebanyakan orang masih merasa khawatir di hati mereka bahkan ketika Xiao Yan muncul. Namun, kekhawatiran seperti itu langsung lenyap setelah pertukaran seperti kilat tadi. Orang ini, kekuatannya, bahkan lebih kuat daripada 2 tahun yang lalu. Wu Hao tanpa sadar tertawa sebelum menghela nafas pelan ketika dia melihat pertukaran ini. Senyum memenuhi wajah Xiao Yu. Di dalam hatinya, sepertinya selama orang ini muncul, situasi putus asa apapun akan dengan mudah diselesaikan. Dokter peri kecil dan yang lainnya berdiri di puncak lembah dan melihat ke bawah pada pertempuran yang terjadi di lembah dari sudut pandang mereka yang tinggi. Pembunuh dari lembah api iblis di sekitar mereka telah jatuh ke tanah mati. Maidi dan wanita muda bernama Mo Ling di sampingnya agak tercengang saat mereka melihat bagian dalam lembah. Xiao Yan sebenarnya bisa menang dalam pertempuran dengan seorang ahli Do Huang. Ini adalah kejutan besar bagi mereka. Lagi pula, mereka juga tidak melihat Xiao Yan bertarung. Pertarungan yang akrab dengan telinga mereka adalah hal-hal yang hanya mereka dengar. Mendengar tentang itu adalah konsep yang sama sekali berbeda jika dibandingkan dengan tingkat keterkejutan yang datang dari menyaksikan secara pribadi kekuatan seperti itu. Wajah orang-orang dari lembah api iblis menjadi sangat jelek dibandingkan dengan kegembiraan yang terkandung dalam ekspresi kelompok Wu Hao. Tidak terduga bahkan penatua keempat tidak dapat menang dalam pertarungannya dengan orang ini. Dari mana bocah kecil ini berasal? 5 jari Xiao Yan dengan lembut berputar sebelum dia sekali lagi mengepalkannya. Dia merasakan Douqi yang sepertinya diperintahkan oleh lengannya dan tidak bisa menahan senyum. 5 bulan perjalanan melalui hutan gunung dan membunuh binatang ajaib yang tak terhitung jumlahnya memang menyebabkan Douqi di tubuhnya menjadi lebih murni. Dia juga jelas menjadi lebih akrab dengan pertarungan jarak dekat semacam ini. Xiao Yan mengangkat matanya. Cahaya perak melintas di bawah kakinya sebelum dia segera menghilang dengan cara yang aneh. Mata Xie Zhen menyusut saat melihat Xiao Yan tiba-tiba menghilang. Tubuhnya segera bergegas kembali. Namun, tubuhnya baru saja bergerak ketika sosok hitam muncul di belakangnya dengan cara seperti hantu. Tinju yang berisi kekuatan panas dengan kejam menghantam punggung yang terakhir. Xie Zhen, pada saat yang sama, dengan keras melemparkan pukulan di belakangnya dengan refleks bersyarat ketika tinju Xiao Yan hendak mengenai sasarannya. Kedua tinju segera bertabrakan. Senyum dingin tiba-tiba muncul di wajah Xiao Yan saat mereka bertabrakan. Api hijau giok melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Bang! Douqi yang kuat yang berisi api panas dengan kejam mengalir ke arah Xie Zhen dari segala arah seperti api yang menyapu padang rumput. Guru, angin menakutkan yang tiba-tiba datang menyebabkan wajah Xie Zhen berubah drastis. Tulang di pergelangan tangannya mengeluarkan sedikit suara retak. Segera, seteguk darah segar tanpa sadar dimuntahkan. Tubuhnya terbang ke depan, membelah tanah sebelum bertabrakan dengan batu besar. Hanya siapa kamu? Xie Zhen berteriak dengan suara serak. Sok akhirnya muncul di wajahnya setelah menerima pukulan yang begitu berat. Xiao Yan dari gerbang Xiao. Api hijau giok menyala dengan ganas di dalam lembah. Suara tenang dan lembut dengan lembut melayang ke telinga Xie Zhen, hanya untuk menyebabkan mata yang terakhir tiba-tiba menyusut. Bab 820, tidak meninggalkan seorang pun hidup. Gerbang Xiao, Xiao Yan. Ekspresi Xie Zhen langsung berubah saat mendengar suara tenang itu masuk ke telinganya. Orang lain mungkin merasa bahwa nama ini asing, tetapi dia sangat akrab dengannya. Pendiri gerbang Xiao. Pakar muda yang terkenal di seluruh wilayah pojok hitam saat itu. Meskipun sudah 2 tahun sejak saat itu, cukup banyak orang di Black Corner Region masih mengingat nama ini. Selain itu, bagian dalam lembah api iblis mereka telah menampung cukup banyak ahli yang tidak punya tempat untuk pergi setelah dikejar oleh pemuda berjubah hitam ini. Oleh karena itu, dia menyimpan ingatan yang dalam tentang orang ini. Bukankah dikabarkan bahwa dia meninggalkan wilayah sudut hitam?
Kenapa dia muncul di tempat ini? Xie Zhen menghapus jejak darah dari sudut mulutnya. Sebuah badai muncul di dalam hatinya. Lagi pula, orang ini bahkan telah membunuh seorang ahli seperti Han Feng yang memiliki setengah kaki di kelas Douzong saat itu. Kembalinya dia tidak diragukan lagi akan membawa banyak tekanan pada Demon Flame Valley. Pikiran ini bergejolak di dalam hati Xie Zhen sebagai niat untuk mundur secara bertahap muncul dengannya. Saat itu, Xiao Yan mampu membunuh seorang ahli seperti Han Feng. Sekarang setelah 2 tahun berlalu, kemungkinan kekuatannya bahkan lebih menakutkan. Kemungkinan dia akan kesulitan menghentikan Xiao Yan sendirian. Niat bertarung Xie Zhen dengan cepat bubar ketika pikiran ini muncul. Matanya yang gelap dan dingin menyapu ke segala arah tanpa meninggalkan jejak. Kakinya tiba-tiba menginjak batu di belakangnya saat tubuhnya berubah menjadi sosok hijau yang melesat ke arah sekelompok siswa tempat Xiao Yu berada. Tindakan Xie Zhen ini langsung membuat ketakutan para siswa dari Akademi Jianan ini. Dengan kekuatan mereka, ada celah yang mirip dengan ayam kecil dan elang tua saat menghadapi yang pertama. Tidak ada gunanya bahkan membandingkan. Xie Zhen dengan cepat melintas sementara semua orang panik. Namun, ketika dia hendak menyerbu ke dalam kelompok siswa, sosok hitam samar melintas dan muncul dengan cara seperti hantu di jarak yang cukup dekat. Penguasa hitam besar di tangannya membawa angin panas dan suara tajam dari angin kencang saat ditebas di kepala yang pertama. Orang ini, kecepatan yang menakutkan. Hati Xie Zhen tenggelam saat melihat sosok hitam ini muncul sebagai hantu. Tubuhnya tiba-tiba berputar dan dia berbalik. Setelah itu, dia bergegas menuju pintu masuk lembah. Dia dengan tegas berteriak kepada orang-orang dari Demon Flame Valley saat dia melarikan diri, "Serang, bunuh mereka semua." Kedua ahli Do Wang terkejut ketika mereka mendengar teriakan keras Xie Zhen. Mereka segera saling berhadapan, mengatupkan gigi dan mengeluarkan senjata mereka. Setelah itu, mereka mengeluarkan teriakan rendah saat mereka memimpin banyak sosok hitam untuk bergegas dengan marah ke Xiao Yan. "Kalian semua harus mundur." Xiao Yan menoleh dan berbicara dengan lemah kepada Xiao Yu dan yang lainnya di belakangnya saat dia melihat orang-orang berpakaian hitam ini menyerbu. Xiao Yu tidak ragu-ragu setelah mendengar ini. Dia melambaikan tangannya dan membuat semua orang buru-buru mundur. Cahaya perak terang tiba-tiba meletus di bawah kaki Xiao Yan setelah dia melihat Xiao Yu dan yang lainnya mundur. Tubuhnya segera bergetar dan banyak bayangan tiba-tiba muncul di lembah. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam buram. Dalam sekejap, dia muncul di depan seorang ahli Do Wang. Kemunculan Xiao Yan yang tiba-tiba menyebabkan ekspresi Do Wang berubah. Namun, reaksinya masih cukup cepat. Tanpa berpikir, pedang panjang yang tajam di tangannya membawa angin kencang yang lebat saat menembus tenggorokan Xiao Yan. Dentang. Mata Xiao Yan acuh tak acuh saat dia melihat ahli Do Wang ini, yang berani mengambil inisiatif untuk menyerang. Senyum dingin terangkat di sudut mulutnya. Penguasanya yang berat diayunkan dengan keras dan akhirnya bertabrakan dengan pedang panjang itu. Seseorang hanya bisa mendengar suara yang jelas saat pedang panjang itu pecah seperti ranting kayu yang lemah. Kekuatan agung dicurahkan dan akhirnya memasuki tubuh ahli Do Wang itu. Guru. Darah segar dimuntahkan dengan liar. Selama waktu ini, suara tulang yang patah terdengar jelas. Pakar. Do Wang dari lembah api iblis segera terbang kembali sebelum menabrak dinding gunung dengan kepalanya. Sebuah bang terdengar dan kepalanya pecah seperti semangka. Satu serangan. Hanya dalam satu serangan, seorang ahli Do Wang akhirnya kehilangan nyawanya di tempat ini. Adegan yang mengejutkan ini menyebabkan udara dingin naik dari kaki ahli Do Wang yang tersisa ke kepalanya. Dia bahkan tidak ragu sedikit pun. Sayap Doki di punggungnya dengan cepat terentang saat dia terbang ke langit. Tubuhnya berbalik dan melarikan diri. Namun, suhu di sekitar tubuhnya tiba-tiba melonjak ketika dia baru saja membalikkan tubuhnya. Segera, gumpalan api hijau giok melintas dan muncul. Akhirnya, itu berubah menjadi api ganas yang benar-benar melilitnya. Ah! Nyala api yang ganas segera membakar tubuh Do Wang yang melarikan diri di langit. Jeritan menyedihkan yang tajam bergema di lembah, menyebabkan hawa dingin menjalari tubuh orang-orang berpakaian hitam itu. Tangisan menyedihkan itu hanya berlangsung sesaat sebelum berhenti. Segera setelah sesuatu yang menyerupai arang hitam jatuh dari langit. Itu masih samar-samar memancarkan bau hangus. Item arang hitam jatuh di depan lusinan orang berpakaian hitam itu. Para elit lembah api iblis ini, yang tangannya bahkan tidak akan mati rasa saat membunuh orang, tanpa sadar menelan seteguk air liur pada saat ini.
Mata mereka ngeri saat mereka menatap Xiao Yan dari jarak yang cukup dekat. Mereka segera saling memandang dan memilih untuk melarikan diri bersama tanpa mencapai kesepakatan. Ketika dihadapkan dengan seorang ahli tingkat seperti itu, mereka hanya akan berakhir menjadi apa-apa selain pengorbanan jika mereka maju ke depan. Tatapan acuh tak acuh Xiao Yan bergerak di atas orang-orang berpakaian hitam yang dengan cepat mundur. Sekelompok api tak terlihat muncul di depannya, dan fluktuasi tak terlihat segera menyebar. Bang! Bang! Ketika fluktuasi tak terlihat menyebar, Xiao Yu dan yang lainnya menyaksikan dengan ekspresi tercengang saat tubuh orang-orang berpakaian hitam itu secara aneh meledak menjadi sekelompok abu. Banyak suara rendah dan teredam menyebabkan merinding berdiri tegak di tubuh mereka. Metode pembunuhan misterius dan tidak biasa semacam ini adalah sesuatu yang bahkan belum pernah mereka dengar. Suara ledakan yang berulang bergema di atas lembah gunung, sekitar setengah menit kemudian, lusinan orang berpakaian hitam yang melarikan diri berubah menjadi kelompok abu hitam pekat di tanah. Api tak terlihat di depan Xiao Yan perlahan menghilang setelah tubuh orang berpakaian hitam terakhir meledak. Fluktuasi aneh itu juga menghilang. Xiao Yan dengan lembut melirik abu berwarna hitam di seluruh tanah. Dia menepuk tangannya sebelum jarinya menjentikkan penguasa suan berat untuk meletakkannya di dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia menoleh dan tersenyum pada kelompok Wu Hao yang tertegun. Rasa dingin yang menyelimuti tubuh Xiao Yu menghilang ketika dia melihat senyum lembut di wajah yang familiar itu. Dalam sekejap, lembah yang benar-benar sunyi itu sekali lagi dipenuhi dengan kehidupan. Para wanita muda yang telah melarikan diri dari bencana besar segera berkumpul dan bertanya tentang kesejahteraan satu sama lain. Mereka juga berulang kali melemparkan pandangan mereka ke arah Xiao Yan. Tawa seperti lonceng keperakan dan tatapan yang tidak biasa ditembak selama periode waktu ini. Jelas, wanita muda seperti bunga ini memiliki minat yang besar untuk Xiao Yan. Seorang pahlawan hebat yang muncul entah dari mana dan meninggalkan banyak prestasi di Akademi Jianan. Orang itu telah melarikan diri. Wu Hao tanpa daya menggelengkan kepalanya di hadapan suara kicau di sekitarnya sebelum dia berbicara dengan Xiao Yan. Selama waktu Xiao Yan diblokir oleh orang-orang dari lembah api iblis, Xie Zhen telah mengambil kesempatan dari kekacauan untuk melarikan diri dari lembah. Dia tidak bisa melarikan diri. Xiao Yan tertawa sebelum segera menanyakan tentang kesehatan Wu Hao. Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, dengan pil obatmu, aku seharusnya bisa pulih sepenuhnya setelah beristirahat selama beberapa hari. Wu Hao tertawa ketika dia menjawab. Penatua Wu, apakah kalian semua baik-baik saja? 3 sosok manusia bergegas turun dari langit. Salah satunya adalah Ziyan memegang Maidi dan Mo Ling saat dia terbang turun dari atas lembah. Wu Hao menggelengkan kepalanya. Tatapannya segera dilemparkan ke Ziyan saat dia tanpa sadar tertawa, tidak terduga bahwa kamu juga membawanya kembali. Penatua pertama sering membicarakannya. Untuk apa orang tua itu membicarakanku? Dia pasti berpikir untuk meminta saya melakukan kerja keras dan membuat saya mencari bahan obat di seluruh pegunungan. Ziyan meringkuk mulutnya dan berbicara setelah mendengar ini. Wu Hao hanya bisa tersenyum malu ketika mendengar dia berbicara dalam masalah ini. Dia secara alami juga menyadari identitas Ziyan. Jika mereka berbicara tentang senioritas, Ziyan dapat dianggap sebagai senior-seniornya. Oleh karena itu, dia secara alami tidak berani memiliki banyak keberatan dengan Ziyan memutar matanya. Kekuatanmu saat ini, kemungkinan besar telah menembus kelas Dou Huang Kan. Mata Wu Hao menyapu tubuh Xiao Yan dan tanpa sadar berbicara setelah beberapa keraguan singkat. Tatapan sekitarnya segera terlempar ketika mereka mendengar kata-kata Wu Hao. Cukup banyak orang yang dengan lembut menghirup udara sejuk ketika mereka melihat Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dou Huang, kelas itu adalah level yang mereka perjuangkan. Namun, Xiao Yan ini, yang tidak jauh lebih tua dari itu, telah mencapainya. Ini menyebabkan mereka menjadi sangat iri. Mo Ling dan beberapa teman baik berkumpul. Matanya yang berair sesekali akan menembak ke Xiao Yan, yang wajahnya ditutupi oleh sedikit senyum. Harus dikatakan bahwa Xiao Yan saat ini memiliki daya tarik yang cukup besar bagi para wanita muda ini. Dibandingkan dengan dia, orang-orang paling terkenal di akademi tampaknya benar-benar pucat. Tidak ada ruang untuk perbandingan antara keduanya. Sinar cahaya tiba-tiba muncul di lembah sementara semua orang berbicara dengan lembut. Akhirnya, itu muncul di langit entah dari mana. Sebuah tangan halus dilempar dan sosok manusia jatuh.
Akhirnya, sosok itu menabrak tempat yang tidak jauh dari semua orang. Sosok manusia yang tiba-tiba mendarat menyebabkan cukup banyak orang terkejut. Tatapan mereka melirik hanya untuk terpana menyadari bahwa sosok manusia di tanah sebenarnya adalah Xie Zhen yang telah melarikan diri sebelumnya. Namun, yang terakhir saat ini benar-benar kosong dari kehidupan. Wajahnya berisi warna ungu keabu-abuan yang aneh. Sepertinya dia telah mati karena racun. Tatapan terkejut tetap pada mayat Xie Zhen di tanah untuk waktu yang lama. Tatapan semua orang tiba-tiba terangkat. Segera, mereka melihat seorang wanita berpakaian putih yang berdiri di langit yang kosong. Wanita berpakaian putih menggerakkan kakinya dengan lembut di bawah tatapan terkejut semua orang. Dia perlahan berjalan di udara kosong dan mengungkapkan senyum hangat ke Xiaoyan. Namun, kata-kata yang dia ucapkan menyebabkan cukup banyak orang menggigil seolah-olah mereka kedinginan. Maaf, awalnya, aku berencana untuk menangkapnya hidup-hidup. Tidak disangka orang ini memiliki daya tahan yang rendah terhadap racun. Dia langsung mati karena racun yang menyerang jantungnya. Wu Hao menyeka keringat dingin di wajahnya saat dia melihat wajah cantik dokter peri kecil, yang tersenyum. Hatinya langsung bergumam mengapa wanita yang mengikuti di samping orang ini begitu kuat, terlebih lagi, taktik mereka juga sekejam ini. Xiaoyan samar-samar mengangguk. Dia melirik mayat di tanah sebelum sedikit mengerutkan kening. Dia melihat kelompok Wu Hao dan bertanya sambil berpikir keras, apa faksi Demon Flame Valley ini?